lanjutan ya. Kalau hari Rabu kemarin ya, kita sudah sampai ke stoichiometry tentang pemberian pengisian reaksi dengan dua cara kemarin ya. Kita lanjutkan lagi dengan stoichiometry lanjutan, yaitu mengenai massa atom dan massa molekul ya. Nah, hidrogen ya, dari semua unsur-unsur ya yang kita ketahui ya, hidrogen itu merupakan unsur yang paling ringan. Massa atom dari hidrogen itu adalah 1,6734 kali 10 pangkat min 24 gram. Inilah yang ditetapkan sebagai 1 SMA, satuan massa atom ya. Ini yang kita secara teknis dan praktisnya, inilah yang kita sebut dengan 1 gram ya, 1 gram massa atom dari hidrogen. Dia yang paling ringan ya, kita anggap 1 gram. Nah, massa atom unsur yang lain itu akan dibandingkan dengan massa atom hidrogen. Makanya massa atom yang lain itu disebut dengan massa perbandingan relatif ya, massa atom atau massa perbandingan relatif. Kenapa? Karena massa atom yang lainnya itu semuanya dibandingkan dengan atom hidrogen. Dialah sebagai yang dikatakan 1 gram pembandingnya ya. Nah, dari sini nanti kita akan mengenal massa atom dan juga massa molekul ya. Nah, massa atom suatu unsur adalah angka perbandingan antara massa satu atom unsur tersebut dengan massa atom unsur hidrogen ya. Nah, jadi kalau kita bikin dalam suatu rumusan ya, massa atom X sama dengan massa satu atom X dibanding dengan massa satu atom hidrogen ya. Jadi kalau kita kenal massa atom nitrogen 23, artinya massa atom massa atom natrium 23, artinya massa atom nitrogen itu 23 kali massa atom hidrogen ya. Kemudian massa atom nitrogen itu sama dengan 14 ya, kita kenal ya. Maka sebenarnya massa atom nitrogen itu 14 kali massa atom hidrogen. Demikian juga dengan massa atom oksigen 16, artinya massa atom oksigen itu 16 kali massa atom hidrogen. Itulah artinya, karena tadi pembandingnya adalah massa atom hidrogen ya, yang kita bilang 1 gram secara teknis dan praktisnya ya. Nah, kalau tadi ya Na23, nitrogen 14, oksigen 16, itu kan massa atom dari masing-masing atom itu ya. Sementara untuk massa molekul adalah jumlah massa atom unsur-unsur penyusunnya. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja jumlah massa atom unsur-unsur penyusunnya. Contohnya, kita mau tahu massa molekul NaOH ya. Di massa molekul NaOH kita tinggal mencari berapa massa atom Na, massa atom oksigen, dan massa atom hidrogen. Kemudian kita jumlahkan ya. Jadi kalau kita tahu massa atom natrium itu 23, kemudian oksigen 16, hidrogen 1, maka massa molekul NaOH ya, penyusunnya kan Na, O, dan H. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi massa molekul NaOH adalah 40. Demikian juga massa molekul H2SO4 ya. Nah, ini kalau tadi masing-masing tunggal ya, NaOH, Na-nya 1, OH-nya 1, O-nya 1, H-nya 1. Tadi molekul H2SO4 ya, jadi massa atom hidrogen
ada 2 ya, H2. Jadi 2 kali 1, hidrogen 1. Kemudian massa atom sulfur S ya, 32, 1. Kemudian oksigennya itu ada 4, maka 4 kali 16, 64. Jadi massa molekul H2SO4 adalah 98. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini semuanya kita merujuk membandingkan massa atom itu, massa molekul maupun massa atom itu ke pembandingnya adalah massa satu atom hidrogen. Jadi kalau kita bilang massa molekul senyawa Y adalah angka perbandingan antara massa molekul satu molekul Y atau senyawa Y dibandingkan dengan massa satu atom hidrogen. Jadi kita membandingkan dengan massa satu atom hidrogen. Nah, kebetulan massa satu atom hidrogen itu kan 1. Nah, jadi massa molekulnya tinggal kita jumlahkan saja ya. Oke, nah itu dia. Nah, sudah dia mas. Kita lihat dulu ya. Jadi kita lanjut dengan konsep mol ya. Jadi dalam perhitungan nanti kita akan dalam perhitungan stokiometri ini kita akan mengenal yang namanya konsep mol ya. Nah, di konsep mol dinyatakan bahwa 1 mol suatu zat adalah berat atau massa ya zat tersebut dalam gram yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 buah molekul ya. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum Avogadro ya, di mana hukum Avogadro berbunyi 1 mol setiap zat, ingat ya, 1 mol setiap zat mempunyai jumlah molekul yang sama, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 22. Ingat, setiap 1 mol setiap zat. Jadi apapun itu zatnya, kalau dia dalam keadaan 1 mol, itu dia akan mempunyai jumlah molekul yang sama, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 buah. Itu jumlah molekulnya ya. Nah, angka 6,02 kali 10 pangkat 23 inilah yang disebut dengan bilangan Avogadro ya. Jadi ingat, 1 mol setiap zat. Jadi kalau zatnya itu kondisinya 1 mol, dia akan mempunyai jumlah molekul yang sama, siapapun zatnya. Nah, itu ya. Massa 1 mol dari setiap zat itu merupakan massa molekul atau massa atom dari zat-zat itu ya dalam satuan gram ya. Contoh, massa 1 mol air adalah 18 gram. Massa 1 mol air atau H2O itu adalah 18 gram. Jadi kalau kalian menghitung masing-masing ya, hanya ada berapa? Hanya 2 ya. Kemudian O-nya ada 16, maka massa 1 mol H2O adalah 18. Kemudian massa 1 mol asam sulfat H2SO4 tadi yang kita udah hitung ya, itu 98 gram. Kemudian massa 1 mol garam dapur NaCl itu 58,5 gram. Nah, ini 1 mol ya yang beratnya 18 gram, 98 gram, 58,5 gram. Nah, itu kan 1 mol ya beratnya. Nah, di 1 mol air, di 1 mol asam sulfat, di 1 mol NaCl itu masing-masing akan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Mau di air, mau asam sulfat, mau garam dapur, selama dia kondisinya 1 mol, maka dia akan mengandung molekul sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, jadi satuan massa molekul adalah gram per mol. Nah, untuk zat yang berwujud gas, nah ini khusus ya. Nah, untuk zat yang berwujud gas itu jika diukur dalam satuan suhu dan tekanan standar ya,
suhu 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, maka satu volume 1 mol setiap gas, nah ini ada volume gas ya, volume 1 mol setiap gas adalah 22,4 liter ya. Jadi kalau kita balik ya, itu 1 mol 22,4 liter. Kalau 1 liter ya, kalau 1 liter gasnya itu adalah 1/22,4 mol. Jadi di dalam 1 liter suatu gas ada 1/22,4 kali 6,02 kali 10⁻23 mol. Jadi jumlah molnya adalah 2,69 kali 10⁻22 molekul. Ingat, ini dalam 1 liter ya. Dalam 1 liter suatu gas akan terdapat 2,69 kali 20. Akan terdapat 2,69 kali 10⁻22 molekul. Jadi kalau 1 liter ya, kalau tadi kan 1 mol zat, maka banyak molekulnya adalah 6,02 kali 10⁻23. Tapi kalau 1 liter gas ya, maka akan dijumpai molekul sebanyak 2,69 kali 10⁻22 molekul. Nah, itu dia ya. Oke, lanjut ya. Sedikit ya di akhir, jadi lanjut dengan perhitungan kimia. Nah, di perhitungan kimia yang menjadi dasar hukumnya adalah hukum Lavoisier yang menyatakan jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi ini patokan kita ya, jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, di sini nanti di perhitungan kimia itu kita akan mengenal konsep mol tadi ya. Nah, konsep mol yang kita bicarakan sebelumnya, kemudian persamaan reaksi. Nah, makanya sebelumnya kita harus sudah tahu dulu persamaan reaksinya ya. Jadi ada suatu reaksi, kemudian apakah reaksi ini udah benar? Karena kalau reaksinya tidak benar, nanti perhitungan kimia yang menyatakan bahwa di hukum Lavoisier jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah tetap, itu nggak bisa dapat kalau persamaan dari reaksinya sama ya. Jadi yang pertama, dalam suatu reaksi kita harus tahu dulu persamaan reaksinya. Oke. Kemudian kita juga harus tahu mol ya, mol reaksi ya. Kenapa kita harus tahu mol reaksi? Karena kita harus tahu mol reaksi dari reaktan yang paling penting. Mol reaksi dari reaktan zat yang bereaksi ya. Nah, kenapa? Karena di mol zat reaktan yang dari mol reaktan ini ya, zat yang bereaksi ini, kita akan melihat di mana mol yang terkecil ya. Jadi kalau misalnya ada dua reaktan ya, mana mol zat yang terkecil itulah yang akan habis bereaksi, dan itu juga yang akan menjadi mol untuk produknya ya. Jadi kalau misalnya ada A, B, misalnya si A-nya 1, si B-nya 0,5 ya kan. Nah, ketika terjadi produk, di produknya itu nanti molnya adalah 0,5. Kenapa? Karena itu mol reaktan yang paling kecil ya. Yang B-nya tadi kan 0,5, dialah yang paling kecil, maka dialah yang menjadi mol untuk produk. Nah, itu ya. Jadi harus ingat itu ya. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat ya ke contoh soal berikut ya. Oke. Kita lihat sebanyak 12 gram arang dibakar dengan 24 gram oksigen. Zat apa yang terbentuk, berapa gram, zat apa yang bersisa, berapa gram, dan buktikan hukum Lavoisier
tetap berlaku ya. Nah, kita lihat tadi yang pertama kan katanya kita lihat persamaan reaksinya ya. Nah, dari hukum Lavoisier bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus tetap ya. Nah, kita lihat yang pertama persamaan reaksi. Jadi kita lihat C ya, arang dibakar C dengan oksigen ya. C-nya 1, oksigen itu 2, maka dihasilkan CO2. Jadi dia setara ya. C-nya 1 sama-sama 1, kemudian O-nya 2, sehingga O-nya 2. Berarti sudah setara. Jadi kita tidak perlu lagi melengkapi koefisien reaksinya. Jadi seandainya reaksi ini belum lengkap, jadi jumlah C di kiri dan di kanannya tidak sama, atau O-nya di kiri dan di kanan tidak sama, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan menggunakan koefisien reaksinya ya. Jadi kebetulan untuk soalan ini itu jumlah C dan oksigennya itu adalah sudah cocok, jadi kita nggak perlu melengkapi dengan koefisien reaksinya lagi ya. Oke. Nah, kemudian katanya tadi karbonnya itu arangnya 12 gram. 12 gram ini kan masih belum mol ya, masanya ya. Jadi kita harus pindahkan dia ke dalam mol, karena kita mau lihat mol mana yang paling kecil. Mol dari reaktannya ya. Reaktannya kan karbon dengan oksigen. Jadi kita pindahkan ke satuan molnya ya. Jadi 12 gram dibagi berat dari karbonnya ya. 12, jadi 12 per 12 1 mol ya. Nah, kemudian di oksigen itu 24 ya, 24 gram. Jadi 24 dibagi dengan 16, oksigen kan 16 karena kali 2 ya, jadi 32. Jadi 24 dibagi 32 adalah 0,75. Nah, tadi yang setelah kita tahu molnya ya, nah jadi sudah dapat yang satu karbonnya 1 mol, oksigennya 0,75 mol. Maka kita lihat bahwa antara karbon dengan oksigen itu yang paling kecil molnya adalah oksigen ya, oksigen. Maka dia habis bereaksi, sementara nanti di karbon itu akan kita jumpai sisa ya. Jadi mol yang untuk bereaksi reaktannya adalah masing-masing 0,75 ya. Nanti di karbon itu akan tersisa 1 kurang 0,75 dan 0,25. Ini kita buatlah seperti ini untuk memudahkannya ya. Karbon yang bereaksi adalah 0,75, kemudian oksigen 0,75, kemudian produk. Nah, ini dia tadi saya sudah bilang kan, mol yang paling kecil itu juga lah yang menjadi mol untuk produknya. Jadi 0,75 ya, sama. Nah, setelah itu kita mau lihat berapa banyak tadi yang ditanya zat apa yang terbentuk, kita terjawab ya, yang terbentuk CO2. Nah, berapa gram ya? Nah, ini informasinya. Yang pertama kita lihat massa karbon yang sisa ya. Tadi kita sudah hitung bahwa karbon yang sisa adalah 1 dikurang 0,75 dapatlah 0,25 mol ya. Kita kalikan dengan berat karbonnya, karbon 12 ya kan, 12 gram per mol, dapatlah 3 gram. Jadi dari 12 gram karbon yang ada tadi ya, yang dibakar, maka tersisalah sebanyak 3 gram. 3 gram yang tersisa ya. Nah, kemudian massa CO2 yang terbentuk adalah ya, yang terbentuk tadi molnya kita lihat 0,75 dikali dengan 44 gram per mol. Berat molekul dari CO2 C12 O16 ya, 16 kali 2 tambah dengan 12 jadi 44 adalah 33 gram. Nah, kita lihat. Jadi kita lihat massanya sebelum reaksi yang awal dulu ya. 12 karbon, 12 gram karbon, 24 gram oksigen. Kita jumlahkan 36 gram ya. Nah, setelah terjadi reaksi di produk kita jumpai CO2 sebanyak 33 ya, 33. Tetapi ingat, karbon itu tidak semuanya bereaksi ya, tidak semuanya bereaksi, masih ada yang tersisa
ya, sebanyak 3 gram, ya, sebanyak 3 gram. Jadi untuk membuktikan bahwa hukum Lavoisier itu benar, ya, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Ini kita lihat di masa sebelum reaksi 12 tambah 24 36, ya. Tapi cuma waktu sesudah reaksi, ingat, sesudah reaksi produk, ya, produk yang dihasilkan ada produk dan zat sisa. Jadi produknya 33 gram, kemudian zat sisanya ada 3. Jadi kita jumlahkan, bukan hanya produk saja, ya. Jadi seolah-olah kan kalau di hukum Lavoisier ini massa zat sebelum dan sesudah reaksi, ya. Jangan kita berpikir sesudah reaksi itu hanya produk saja, tidak, ya, tidak. Tetapi sesudah reaksi ini termasuklah zat sisa, ya, zat mana yang bersisa itu ikut dianggap sebagai sesudah reaksi, ya. Jadi bukan hanya produk, ya. Kalau hanya produk aja nanti nggak cocok, ya kan? Awalnya 36, produk yang dihasilkan hanya 33, masih kurang, kan? Jadi kalau dikatakan sesudah reaksi ini adalah produk dan zat sisa, ya, dari reaktan yang sisa itu kita gabungkan. Jadi kalau digabungkan kan sama-sama, ya. Jadi massa zat setelah reaksi 36, massa zat sebelum reaksi juga 36. Jadi inilah membuktikan bahwa hukum Lavoisier itu benar, ya. Nah, contoh berikutnya, contoh berikutnya, soda api atau NaOH, ya, sering dibuat dengan mereaksikan soda abu Na2CO3 dengan kapur mati, ya, CaOH 2 kali. Nah, pertanyaan, berapa banyak soda api yang diperoleh dengan mereaksikan 700 gram soda abu dengan kapur mati berlebih dan buktikan hukum Lavoisier tetap berlaku. Oke, ya. Nah, di sini yang pertama tetap kita lihat kalau ini reaksinya, kan, Na2CO3, ya, Na2CO3 direaksikan dengan kapur mati tadi, ya, kapur mati NaCaOH 2 kali, ya, dihasilkan NaOH dan CaCO3, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau ini kebetulan sudah dilengkapi, ya, koefisiennya, kan senyawa yang pertama, ya, reaktan yang pertama Na2CO3 kemudian direaksikan dengan CaOH 2 kali, dihasilkan NaOH ditambah dengan CaCO3. Nah, di sini NaOH-nya kita harus lengkapi dengan koefisien reaksi. Kenapa? Karena di sini kita lihat di reaktan Na itu ada 2, ya, maka kita harus melengkapi koefisien NaOH dengan koefisien reaksi 2. Kalau kita lihat yang lainnya, Ca-nya sudah sesuai, OH-nya 2, oke, ini 2, ya, karena kita kali 2, pas. CO3-nya pas, ya, CO3. Jadi kita cuma melengkapi koefisien reaksi di NaOH. Oke, yang pertama itu, ya. Jadi kalau suatu reaksi yang pertama, lihat dulu koefisien reaksinya, ya. Apakah perlu ada faktor pengalinya, perlu kita tambahkan koefisien reaksi atau tidak. Kalau seperti ini kita harus menambahkan, ya, karena Na-nya tadi tidak bisa dan di kanannya, ya, di reaktan dan di produknya, maka kita tambahi koefisien reaksi. Nah, setelah itu baru kita menghitung molnya, ya. Nah, yang di sini yang diketahui, ya, itu hanya massa dari soda abu, ya, sebanyak 700 gram. 700 gram dibagi dengan berat massa molekul dari Na2CO3 106, ya. Jadi dibagi dengan massa Na2CO3 106. Jadi 700 dibagi 106 dapatlah 6,6 mol. Nah, untuk CaOH ini dia tidak kasih tahu, ya. Cuma dia bilang berlebih, artinya dia dalam keadaan yang banyak, ya, yang berlebih, tidak dipatok, ya, tapi
Sehingga yang menjadi mol pembatas adalah mol dari Na2CO3. Tadi kan kalau yang pertama tadi, soal yang pertama mana mol yang paling kecil kan gitu ya. Ini enggak, kita nggak perlu karena di CaOH itu dalam keadaan berlebih ya. Jadi yang jadi mol pembatas adalah Na2CO3 yaitu 6,6 mol. Berarti semua zat yang ada di sini itu molnya 6,6 mol ya. Jadi boleh kita tuliskan kembali lagi ya seperti ini ya. Na2CO3-nya 6,6 mol, CaOH2 kalinya 6,6 mol. Nah, untuk NaOH kita kali 2. Kenapa? Karena koefisien reaksinya ada 2. Kalau di sini kan koefisien reaksinya 1 ya, maka dia 6,6 aja. Tapi kalau di NaOH kita harus kalikan 2. Karena koefisien reaksi dari NaOH itu 2 kali 6,6 mol. Kemudian CaCO3-nya 6,6 mol. Nah, inilah. Ini yang harus kita lengkapi dahulu, baru kita bisa menjawab berapa banyak zat yang terbentuk, berapa banyak campur mati yang digunakan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, pertama kita lihat massa NaOH-nya ya. Berapa banyak soda api yang terbentuk ya kan gitu. Nah, kita lihat. Tadi molnya 2 kali 6,6 mol ya. Ini dikalikan dengan 40 berat massa molekul dari NaOH 40 ya. Jadi 2 kali 6,6 kali 40 dapatlah 524 gram. Itulah NaOH yang terbentuk, soda api yang terbentuk ya. Kemudian massa kapur yang terbentuk, CaCO3 yang terbentuk itu adalah 6,6 kali 100. 100 ini berat massa molekul dari CaCO3. Ya, dan jumlahkan aja Ca berapa, C berapa, CO3-nya, O-nya berarti 3 kali 16 ya. Nah, jadi 100 itulah 660 gram. Kemudian massa campur mati atau CaOH yang digunakan, ini tadi berlebih ya kan, jadi dia tersedia banyak. Tapi yang digunakan untuk reaksi ini hanya 6,6 kali 74 ya, massa molekul dari CaOH 2 kali. Sebanyak 488 gram. Nah, ini dia. Jadi kita lihat apakah hukum Lavoisier ini berlaku. Nah, kita lihat massa zat sebelum reaksi ya. Massa zat sebelum reaksi si Na2CO3-nya 700, kemudian kapur matinya yang digunakan itu sebanyak 488 gram. Jadi jumlahnya adalah 1188 gram. Nah, kemudian kita lihat massa zat setelah reaksi ya. Berarti NaOH dan CaCO3-nya. NaOH-nya 528 gram, CaCO3-nya 660 gram. Ya, kita jumlahkan menjadi 1188. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa hukum Lavoisier itu berlaku. Nah, di sini zat setelah reaksi yaitu NaOH dan CaOH saja ya. Kalau di soal sebelumnya ya, kita bisa lihat bahwa zat setelah reaksi ada sisa. Nah, di sini tidak ada sisa ya. Kenapa? Karena di sini semuanya yang terpakai, yang dihitung yang terpakai. Makanya jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama ya. Sesudah reaksi zat yang di produknya aja ya, itu ya, semua produk. Kalau tadi kan zat setelah reaksi adalah produk dan sisa dari reaktan. Karena ini tidak ada ya reaktan yang tersedia, itu habis semuanya digunakan ya, habis digunakan, maka zat setelah reaksi hanya produk ya. Nah, itu dia soal-soalan yang tentang perhitungan kimia ya, yang membuktikan hukum Lavoisier berlaku. Jadi yang paling penting di
perhitungan kimia ini ya. Kalian harus tahu reaksinya, apakah reaksinya sudah setara. Ya, kalau belum setara, maka kalian lengkapi dengan koefisien reaksi. Nah, setelah itu kalian hitung molnya, mol dari reaktannya, ya, mol dari reaktannya bagaimana, ya. Kemudian dari kalau misalnya reaktannya dua-dua diketahui ya berapa banyaknya, maka kalian cari mol yang paling kecil. Nah, itulah yang menjadi mol untuk semua zat reaktan dan juga yang akan menjadi mol untuk produknya. Nah, kalau di soal soda api ini kebetulan si CaOH 2 kalinya itu tidak dinyatakan berapa banyak ya, tapi dia hanya dalam keadaan berlebih. Jadi berarti yang digunakan saja yang dihitung. Nah, itu dia. Ingat molnya harus sama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita lihat penetapan rumus untuk senyawa. Nah, dalam penetapan rumus suatu senyawa, diperlukan analisa kualitatif dan kuantitatif, ya. Jadi analisa kualitatif ini menyatakan unsur apa saja yang terkandung di dalam senyawa tersebut. Ya, jadi apakah ada unsur karbon, oksigen, hidrogen, nah itu dia analisa kualitatif. Nah, setelah kita ketahui analisa kualitatif, setelah kita ketahui unsur-unsur apa saja yang ada di senyawa tersebut, maka kita lanjutkan dengan analisa kuantitatif, ya, berapa banyak, ya, berapa massa, berapa volume dari masing-masing unsur di dalam suatu senyawa tersebut. Nah, jadi kalau kita menetapkan rumus suatu senyawa, analisa kualitatif dan kuantitatif ini harus dua-duanya dipakai. Ya, bisa salah satu aja tidak bisa, ya. Nah, dari analisa kualitatif dan kuantitatif nanti akan ditemukan yang pertama itu rumus empiris, ya, rumus empiris dari senyawa tersebut. Di mana rumus empiris ini merupakan rumus termudah menyatakan hasil analisa keunsuran tentang perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa. Ya, jadi kalau rumus empiris ini dia belum menyatakan dengan tepat, ya, menyatakan dengan cepat misalnya ada C, ada H, ada O misalnya. Dia bukan sebenarnya, tapi perbandingan unsur-unsur tersebut di dalam senyawa hanya ada berapa bagian, C-nya ada berapa bagian, nah gitu perbandingannya. Dia jadi hanya menyatakan perbandingan unsur-unsur di dalam senyawa. Nah, dari rumus empiris ini barulah kita dapat menetapkan rumus molekul senyawa, ya, rumus molekul senyawa. Ini kalau rumus empiris hanya perbandingan, oh C-nya di situ perbandingan C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1 misalnya, ya kan? Nah, itu perbandingan. Senyawanya bukan belum tentu C, H2O, ya, bisa saja kayak glukosa, gitu kan? Glukosa perbandingannya C 6, H12O6, ya kan? Nah, itu dia. Jadi di situ di rumus empiris hanya menyatakan perbandingan, sementara di rumus molekul itu menyatakan itulah asli untuk rumus senyawa tersebut. Nah, sebenarnya rumus molekul ini rumus yang sebenarnya kan, kalau empiris hanya perbandingan, kalau rumus molekul itu yang inilah dia sebenarnya. Nah, itu dia ya. Sorry. Oke. Nah, kita lihat cara penentuan dari suatu senyawa ya. Dari analisa diketahui suatu zat terdiri dari unsur C, A, dan O. Nah, ini analisa kualitatifnya ya. Unsur tersebut ada senyawa tersebut ada unsur C, A, O. Nah, dalam 100 gram zat diperoleh 40 gram karbon, 6,6 gram hidrogen. Dan dengan penentuan titik
Jadi, diketahui massa molekul zat tersebut adalah 60 gram per mol. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Oke ya. Jadi dari soalan di atas kita bisa mengetahui ya bahwa dari 100 gram zat tersebut itu ada 40 gram karbon, 6,6 gram hidrogen. Maka artinya oksigen itu sisanya ya. Jadi kita lihat. Pertama kita harus hitung massa dari oksigennya ya. Massa oksigen adalah 100 dikurang dengan 40 si massa karbon, kemudian 6,6 itu hidrogen. Dapatlah massa oksigen itu 53,33 gram. Nah, baru setelah kita ketahui massa dari masing-masing unsur, kita buat perbandingan molnya ya, perbandingan mol. Jadi untuk masing-masing atomnya ya, C yang pertama tadi ya kita tulis CHO. Kemudian berapa banyak C-nya? 40 gram. Kemudian hanya 6,67 gram, oksigennya 53,33 gram ya, ini dia. Nah, baru kita lihat perbandingan mol. Kita bagikan 40 dibagi 12 berat molekul. Berat atom karbon ya. Jadi dapat 3,3 mol. 3,33 mol. Kemudian untuk hidrogen itu 6,67 kita bagi dengan berat atom hidrogen 1 ya, dapatlah 6,67 mol. Kemudian untuk oksigen tadi banyaknya beratnya 53,33 kita bagi dengan berat atom oksigen 16 ya. Bagi 16 dapat 3,33. Nah, kita buat perbandingannya ya. Nah, kita bagi biasanya yang paling gampang kita bagi dengan bilangan paling kecil ya. Jadi kalau sini yang paling kecil itu mol yang paling kecil ada 3,3. Jadi kalau ini 3,33 dibagi 3,3 dapat 1. Kemudian 6,67 dibagi 3,33 dapat 2. Ini juga oksigennya 1. Jadi rumus empirisnya kita tinggal memasukkan angka ini. Nah, jadi rumus empiris untuk senyawa tersebut adalah CH2O. Ya, ini rumus empirisnya. Nah, kemudian rumus empirisnya CH2O. CH2O ini belum tentu senyawanya CH2O. Ini hanya perbandingan. Di dalam senyawa itu C-nya 1 bagian, hanya 2 bagian, O-nya 1 bagian. Nah, itu dia perbandingannya. Jadi untuk menentukan apakah senyawa itu rumus molekul senyawa itu apa, bagaimana, kita harus lihat lagi. Nih, di atas dinyatakan ya, di soal dinyatakan bahwa massa molekul zat tersebut adalah 60 ya. Jadi kita tentukan CH2O X kali ya. Nah, itu sama dengan 6. Jadi kalau kita jumlahkan karbonnya, kita jumlahkan hidrogennya dan oksigennya, nanti berat molekulnya adalah 60. Itu artinya ya. Kita masukkan aja nilainya. 12 C H 2 ya, 1 H kali 2, kemudian tambah oksigen 16, X sama dengan 60. Jadi X-nya sama dengan 2. Nah, jadi rumus molekul senyawa tersebut ya, CH2O ini empiris tadi kali 2. Nah, itu ya. Jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah C2H4O2. Nah, inilah dia rumus molekul untuk senyawa tersebut. Nah, untuk mengetahui dengan pasti jenis senyawa tersebut, sebenarnya kita tidak bisa langsung bilang, oh ini siapa senyawanya, ya. Kenapa? Karena ternyata ya kadang-kadang memang bisa langsung ya senyawanya kita ketahui. Tetapi berhubung C2H4O2 itu bukan hanya satu senyawa yang mempunyai rumus molekul seperti itu, ya. Bisa ada
ada dua ya, asam asetat CH3COOH itu punya rumusnya C2H4O2 ya, dan juga metil format ya. Metil format itu rumus molekulnya HCOOCH3. Jadi sama ya, rumus molekulnya sama. Nah, untuk memastikannya maka perlu dilakukan analisis kimia senyawa tersebut ya. Apakah kita mungkin dari aromanya ya, karena kalau si asam asetat itu kan asam ya, asam termasuk asam lemak, tapi kalau dia metil format itu menghasilkan aroma yang harum. Jadi kita harus tahu, tidak bisa kita bilang oh ini ya rumus molekul C2H4CO2 itu asam asetat, belum pasti ya, maka diperlukan analisis sifat kimia dari senyawa tersebut. Jadi kita cuma bisa di penetapan rumus senyawa ini ya, itu hanya sampai ke rumus molekulnya saja. Untuk memastikannya diperlukan analisis lebih lanjut ya. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya untuk penentuan rumus molekulnya ya. Dari analisa 1 gram zat organik pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer itu diperoleh 2,1463 gram CO2 dan 0,3659 gram H2O, serta diperoleh volume nitrogen. Jadi kalau dibilang volume nitrogen, dia kan zat yang tunggal, itu biasanya tidak dibilang N saja ya. Jadi kalau untuk zat tunggal seperti ini, oksigen misalnya dia sebutkan, itu kita harus menggunakan M2 atau O2 ya, kalau tunggal ya. Nah, di nitrogennya diperoleh sebanyak 90,3 ml. Nah, ternyata zat tersebut juga mengandung oksigen ya. Jadi ada C, ada O, ada H dia ya, ada N, ada 4 berarti ya unsurnya. Nah, jika diketahui massa molekul zat tersebut adalah 123 gram per mol, tentukan rumus molekul senyawa tersebut ya. Nah, kita lihat massa karbon. Jadi tadi kita di sini yang kita diketahui adalah massa CO2, H2O, dan volume nitrogen ya. Nah, sementara kalau kita mau menetapkan rumus, kita harus lihat tunggal ya, tunggal. Jadi jangan CO2 tapi C, H, N, O, unsur-unsur apa aja yang di dalam. Jadi dia dalam badan tunggal. Nah, untuk itu kita harus mencari dulu masing-masing berapa dia. Jadi kita lihat C-nya itu adanya di CO2 kan, yang diketahui dari CO2. Jadi kita lihat berapa banyak karbon di dalam CO2 ya. Caranya kita lihat C 12 berat masanya, CO2 44 ya. Kita kalikan massa yang diperoleh tadi 2,1463, dapatlah 0,5854. Artinya di dalam CO2 itu terdapat massa karbon sebanyak 0,5854 gram ya. Jadi dalam massa CO2 tadi yang dihasilkan sebanyak 2,1463, itu karbonnya sebesar 0,5854 gram. Nah, demikian juga dengan hidrogen, itu tadi adanya di H2O ya. H2, H-nya 2 ya. Jadi 2/18 massa dari H2O dikali dengan 0,3659, dapatlah 0,0407 gram. Kemudian N2, nah ini N-nya N2 ya. Nah, yang kita minta kan harus tunggal N1 ya. Jadi kita lihat, nah ini
kita bandingkan dia dengan satuan 1 liter tadi ya kan, 1 liter sama dengan 1 mol gas tadi kan ada ya, 1 mol setiap gas adalah 22,4 liter ya, tapi kita pakai yang di sini. Kenapa kita pakai di sini? Kita lihat sini ya, 90,3 ml ya, jadi kita pakai 90,3 kali 22.400 ml karena dia 22,4 liter ya, 1 mol ya. Jadi kita pindahkan kali 28 gram. Ini N2 ya, N14 jadi N2 28, dapatlah 0,1129 gram ya. Jadi ini kita pindahkan ke dalam satuan mol dulu ya, mililiter ya dibagi dengan 22.400 ya. Oke. Nah kemudian kita cari lagi oksigennya berapa ya. Nah kita tinggal mengurangkan saja, nggak perlu cari berapa O di CO2, berapa O di H2O, nggak perlu ya, karena sudah dapat ya, bisa kita lihat ya dari sini 1 gram. Jadi 1 gram zat organik tersebut berapa oksigennya ya, kita kurangkan saja, kurangkan dengan berat karbonnya, kemudian hidrogennya dan nitrogennya, dapatlah 0,2610 gram ya. Nah selanjutnya setelah kita ketahui berapa C, H, N, O, kita buat perbandingan mol. Nah kayak tadi ya, seperti tadi kita susun. Nah kita buat C, H, N, O. C nya berapa? 0,5854. Kita bagi dengan berat molekul dari berat atom C ya, 12. Dapatlah 0,04878. Kemudian untuk hidrogen tadi dapatnya 0,0407 dibagi 1 ya, berat atom hidrogen dapatlah 0,04073. Kemudian untuk nitrogen itu tadi dapat 0,1129 ya, dibagi dengan berat massa molekul massa atom N 14 ya, 0,00806. Kemudian untuk oksigen tadi dapat 0,2610 gram dibagi dengan massa atom oksigen 16 dapat 0,0163. Inilah perbandingannya. Tapi kan perbandingan itu kalau kita dalam rumus empiris tidak dalam pecahan seperti ini ya, maka kita bulatkan dengan membagikan dengan angka yang paling kecil ya, angka yang paling kecil. Nah kita bisa lihat di sini angka yang paling kecil adalah 0,00806 ya. Kita bagikan nanti dapat C-nya itu 6, H-nya 5, N-nya karena dia pembagi ya 1, kemudian O-nya itu 2. Dapatlah rumus empirisnya C6H5 NO2. Inilah rumus empiris. Oke. Nah, untuk mencari rumus molekul kita harus tahu dulu berat molekul, massa molekul itu berapa ya. Nah tadi massa molekul dikatakan itu adalah sebesar 123 gram. Kita masukkan aja nilainya. Nah ini kita masukkannya, C6H5NO2 X kali sama dengan 123. Kita masukkannya C6 12 kali 6 72, H-nya 1 kali 5 5, N-nya 14, O-nya 16 kali 2 32 ya, sama dengan 123. Nah kebetulan kita jumlahkan ya, 72 tambah 5 tambah 14 tambah 32 hasilnya 123. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah dapatlah rumus molekul untuk zat organik ini adalah C6H5NO2. Nah dari sini
ternyata rumus empiris dan rumus molekul itu sama, ya, sama. Bisa. Kalau tadi kan tidak, ya, rumus empirisnya sama, rumus molekulnya berbeda. Tapi di sini rumus molekul dan rumus empirisnya bisa sama, boleh, ya. Nah, contoh yang berikutnya, ini jadi tadi ada bermacam-macam modelnya, ya. Kalau soal yang tadi yang pertama langsung C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa didapat. Kalau contoh yang kedua, C-nya di dalam CO2, H-nya dalam H2O. Nah, ini kita yang modelnya berikutnya, ya. Jadi ada banyak cara kita bisa menganalisisnya, ya. Analisis kimia suatu zat yang menghasilkan 66,67% C, kemudian 7,4% H, dan sisanya N. Masa molekul zat tersebut adalah 106 gram per mol. Tentukan rumus empiris, rumus molekul, dan masa molekul paling tepat untuk zat tersebut, ya. Jadi yang pertama kita lihat, ya. Jadi secara keseluruhan suatu zat berarti punya 100%, ya kan? Dari 100% itu C-nya ada 66,67%. Hanya ada 7,4%. Maka N merupakan sisa, ya. Jadi kita cari dulu N-nya berapa bagian. Persen N adalah 100, ya. Jadi kalau semua utuh kan 100%. Dikurang dengan persen karbon 66,67, dikurangi lagi persen dari hidrogen 7,41. Dapatlah N-nya itu 25,92%. Nah, karena di sini tidak diketahui berapa banyak zat tersebut, ya, berapa banyak zat tersebut tidak diketahui. Yang diketahui hanya persentasenya. C-nya 66,67, H-nya 7,4%, N-nya 25,92%, ya. Jadi untuk mencarinya kita kan harus menggunakan perbandingan mol. Di perbandingan mol itu kita kan harus membandingkan massa dari karbonnya berapa dibandingkan. Jadi kita harus tahu beratnya di sini, ya. Jadi untuk memudahkan kita perhitungan, kita memberi pemisalan, ya. Jadi kita ambil aja yang paling gampang, ya, karena dia persen per 100, ya. Maka kita ambil saja pemisalan untuk berat zat tersebut adalah 100 gram, ya, 100 gram. Jadi untuk massa karbon itu kita bikin tadi kan 66,67% kali 100 gram, jadi dapatlah 66,67 gram. Untuk massa hidrogen 7,4, ya, 7,41, sorry, satunya tinggal, ya. Dapat massa hanya adalah 7,41 gram. Sementara untuk massa nitrogen 25,92% dikali 100 gram dapatlah 25,92 gram. Nah, inilah yang kita dapat sekarang, ya. Tidak apa-apa kita mau, Bu, saya mau bikin 150, nggak apa-apa, boleh, karena ini pemisalan, nggak masalah, ya. Kita kan mau mencari nanti molekul di bawahnya. Tapi makanya yang paling gampang kita cari angka yang paling gampang saja, ya, jangan cari yang sulit, ya. Maka karena persen kita ambil 100 gram pemisalannya. Nah, kemudian barulah kita masukkan ke perbandingan molnya, ya. CHN, C-nya tadi 66,67 gram dibagi dengan berat atom C 12, dapatlah 5,556. Hidrogen 7,41 dibagi dengan berat molekul berat atom H 1, dapatnya 7,41. Kemudian untuk N 25,92 dibagi dengan berat N 14 dapat 1,851, ya. Yang paling kecil dari kesemuanya itu adalah N, mol dari N 1,851.
Nah, inilah yang jadi pembagi untuk H dan C. Sehingga dapat diperoleh C-nya 3, H-nya 4, N-nya karena dia pembagi tadi ya 1. Jadi dapatlah rumus empiris dari zat tersebut adalah C3H4N. Nah, kemudian katanya di atas dijelaskan ya bahwa rumus massa molekul zat tersebut adalah 106. 106. Nah, kita lihat, kita mau menentukan rumus molekulnya ya. Kita harus tahu massa molekul zat tersebut ya. C3H4N X kali sama dengan 106 ya. Nah, kita masukkan C12, 12 kali 3 36, H 1 kali 4 tambah N 14, X sama dengan 106. Jadi kalau didapat sini sebenarnya nggak pas ya, X-nya 1,9, tapi kita bulatkan, nggak mungkin rumus molekul itu pecah-pecahan ya, kita bulatkan menjadi 2 ya, X sama dengan 2, sehingga rumus molekulnya menjadi C6H8N2 ya, C6H8N2. Nah, kemudian soal di atas dijelaskan, ditanya juga ya, massa molekul paling tepat untuk zat tersebut. Tadi kan katanya massa molekulnya 106, tetapi tidak dapat ya, waktu perhitungan X-nya kan tidak dapat tepat angkanya 2 ya, tapi 1,9. Maka sebenarnya massa molekul yang paling tepat adalah ini dia, C6 berarti 6 kali 12, kemudian hanya 8 kali 1 8, kemudian N2 2 kali 14 28. Jadi massa molekul yang paling tepat bukan 106 tapi 108. Jadi kalau kita pakai angka 108, X ini tadi ya, dari untuk menghitung rumus empiris itu ada tepat kita peroleh angka 2 ya. Jadi yang paling tepat adalah 108. Oke. Nah, untuk latihan sama kalian, untuk masih ada waktu ya, saya memang sengaja agak cepatkan buat latihan. Ini ada soal pertama ya. Silakan siapa yang bisa menjawab. Berapa banyak molekul H2O dalam 180 ml air? Jadi kalau molekul 1 mol kan dia ya, tetapannya bahwa dalam 1 mol suatu zat itu akan dijumpai banyaknya molekul adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau airnya hanya 180 ml, berapa banyak molekulnya? Izin ya, silakan. 6,02 kali 10 pangkat 24. Saya siapa namanya? Tasya, Bu. 20030860. Tasya 20 030860. 060 ya. 20 60. Oke. Berapa jawabannya, Tasya? 6,02 kali 10 pangkat 24 ya. Dari mana dapatnya? Kan 180 ml air itu kan, Bu, kalau kita ubah ke gram juga itu 180 gram per 18 gram per mol. Jadi dia 10 mol dapatnya. Terus kata Ibu tadi, kalau dia mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kan Terus. jadi tambah 1, Bu, pangkatnya. Kan kalau 10 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti kan tambah 1 gitu pangkatnya. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 24. Yang pertama saya tanya, yang 180 ml itu berapa mol? 10. Dari mana 10? 180. Kan 180 mili itu diubah ke gram, kan sama dengan 180 gram juga, Bu. Tapi dibagi
bentar. 180 mililiter. Mililiter diubah ke gram. Nah, itu dia. Diubah ke gram kan. Nah, Jadi lalu berapa 180 mililiter berapa gram? 18 ya. Coba itu enggak, benar. Bentar Bu. Nah, Jadi itu ragu. apa? Bentar Bu, kok jadi ragu ya. Hitung dulu pelan-pelan. Kamu cepet-cepet kali. Pelan. Bentar Bu. Apaan sih? Oh, setara ya Bu. 180 mililiter itu setara dengan 180 gram. Setara dia ya. Terus Nah, jadi kan 180 mililiter itu kan sama dengan 180 gram, Bu. Nah, kalau mau diubah ke mol kan 180 gram per 18 gram per mol itu, Bu. Jadi dapatnya 10 mol. Kan gramnya mati. Berarti 18-nya mati, tinggal 10 mol lah, Bu. makanya tadi dia bilang pelan-pelan. Kamu cepet-cepet ya. Pelan-pelan. Oke, jawabannya benar ya. 6,02 kali 10 pangkat 24 ya. Kita benar tadi segitu kan? Ya kan? Iya, Bu. Tasya? Oke. Coba jalannya tadi ribet kan si Tasya. Bingung. Pelan ini. Nah, ini. Jadi, yang pertama kita harus tahu dia berapa mol. Ya, yang pertama kita kan harus tahu dia berapa mol. 180 ml air sama dengan 180 gram. Ya kan? Kan setara tadi kan, makanya bertanya berapa 180 ml dulu. Itu dipindahkan ke gram dulu kan? Karena dia massa jenis air 1, maka 180 ml air sama dengan 180 gram. Oke? Nah, 180 gram kita bagi dengan berat molekul air H2O 18, dapatlah 10 mol. Sehingga jumlah molekulnya adalah, kalau 1 mol dia 6,02 kali 10 pangkat 24, kalau 10 mol ya udah kalikan aja. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 24. Itu jawabnya pelan-pelan. Ya Tasya? Oke. Yang lain udah tahu kan? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, kalau kebetulan di sini kita satuannya volume, kita tetap harus pindahkannya ke gram. Kenapa? Karena kita mau mencari molnya, ya. Kenapa kita cari molnya? Karena yang diketahui dari bilangan aplikasi tadi, 1 mol suatu zat, molekulnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kita harus tahu dulu berapa molnya, ya. Nah itu dah. Jadi untuk tahu molnya kan kita harus nanti ke berat atomnya, berat molekulnya, kan gitu kan. Nah jadi yang pertama kita harus tahu dia pindahkan ke dalam satuan gram, ya, pindahkan ke dalam satuan gram. Nah kalau kebetulan dia air, di mana massa jenisnya itu 1, kita tinggal setara, ya. Tadi si Tasya juga dia bilang setara. 180 ml air itu kan setara dengan 180 gram. Tetapi kalau dia bukan air, misalnya minyak, itu kan nggak sampai 1, maka kita harus kalikan dengan berat jenisnya. Jadi kalau 180 ml minyak itu tidak 180 gram. Ya, kenapa? Berat jenisnya tidak sampai 1. Ya, jadi tidak setara. Kebetulan ini air, jadi volume dengan beratnya itu akan sama. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan yang lain juga bisa ngikutin ya. Ini ada lagi soalnya. Silakan, siapa yang mau bisa jawab? Tadi pasti.
Apa ini? Silakan. Yang pertama dibuat reaksinya dulu ya. Kalau soal seperti ini buat reaksinya dulu. Masih satu tadi, masih si Tasya. Oke, siapa yang bisa jawab? Mana jauhnya dari ini? Iya, siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Boleh. Siapa namanya? Bibi Angela Tampu Bolan, Bu. Devi yang jawab apa dulu? Ini berapa Devi? 19.03.01.168, Bu. 168. Oke, silakan. Kalau untuk reaksinya, Bu, NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O, Bu. Oke, nah. Udah dulu koefisiennya enggak lagi? Udah setara belum? Udah setara, Bu. Oke, udah setara. Oke. Terus? Yang pertama, Bu, cari mol NaOH, Bu. Cari molnya kan, Bu, masanya dibagi dengan massa molekul dari NaOH. Oke. Kalau untuk masanya dimasukkan 20 gram, dibagi dengan massa molekul NaOH itu sendiri 40, Bu. Jadi berapa molnya? Jadi hasil mol NaOH 0,5 mol, Bu. Oke, nah. Selanjutnya? Yang kedua, Bu, cari mol HCl. Kalau untuk gramnya 73 gram dibagi dengan massa molekul dari HCl, Bu, 36,5. Selanjutnya, Bu, didapat mol HCl sebesar 2 mol, Bu. Oke. Terus? Kalau dari hasil yang didapat, Bu, mol NaOH lebih kecil dari mol HCl, Bu. Oke. Berarti, Bu, semua molnya itu, Bu, menjadi 0,5, Bu. Jadi mol pembatas gitu, Bu. Selanjutnya, Bu, cari massa NaCl. Mol NaCl dikali dengan massa molekul NaCl, Bu. Mol NaCl 0,5, massa molekul NaCl didapat 58,5 gram per mol, Bu. Terus? Dikalikan 0,5 kali 58,5 hasilnya 29,25 gram, Bu. Jadi, berapa banyak yang terbentuk jadinya? NaCl-nya? 29,25 gram, Bu. Oke, kita lihat kecilnya. Oke.
Nah, betul ya. Si Debbie tadi ya, ini urutannya. Iyalah, nengok slide bisa. 20 gram. Yang pertama betul kan? Saya tadi lihat Debbie-nya sudah bikin reaksinya, ya. Nah, reaksinya sudah setara. Jadi yang pertama kali saya bilang, untuk penyelesaian soal-soal seperti ini, reaksinya dulu. Kalau sudah setara, oke. Kalau belum, setarakan dengan menambahkan koefisien. Kemudian molnya, ya. Nah, mol untuk NaOH 20/40 berarti 0,5. Untuk HCl 7,3 dibagi 36,5 2 mol. Berarti yang paling kecil mol pembatas adalah mol NaOH, ya, 0,5. Jadi dapatlah 0. Itulah yang menjadi mol untuk semua reaksi yang terjadi sini ya. NaOH-nya 0,5, HCl 0,5, NaCl juga yang dihasilkan 0,5. Kemudian massa NaCl yang terbentuk adalah 0,5 kali. Nah, kalikan berat molekul atau massa molekul dari NaCl. Jadi 29,25 kalikan aja. Oke. Ini udah benar ya si yang lain mudah-mudahan udah bisa ya. Yang lain mudah-mudahan sudah bisa. Amin. Nah, saya karena di sini ada anak dari AET, saya tambahi ada soal gini. Hitunglah komposisi masing-masing unsur di dalam urea. Kemudian juga hitunglah komposisi kalium klorida dengan, kalau tadi kemurniannya 100% ya, ini kemurniannya 96%. Coba ada yang bisa ngitung nggak? Di urea itu ada apa saja, kemudian berapa bagian di masing-masing unsur tersebut di dalam urea. Jangan tahu pakai pupuk urea, berapa C-nya di situ, berapa O-nya di situ. Nah, itu dia maksudnya. CONVK. Urea rumusnya CONH2 2 kali, ya. Jadi kan kita sudah tahu ya, urea itu banyak nitrogennya kan gitu ya. Sebenarnya berapa banyak ureanya di dalam urea itu, ada berapa banyak N-nya? Rumus molekul untuk urea saya kasih tahu, mudah-mudahan sebenarnya udah tahu semua tuh anak AET-nya ini karena ada anak AET saya tambahin sih sebenarnya ya. Urea CONH2 2 kali. Nah, jadi di dalam pupuk urea itu kita kan tahu ya, urea itu banyak mengandung nitrogen. Sebenarnya berapa banyak sih? Nah, gitu. Sebenarnya berapa banyak nitrogen yang ada di pupuk urea? Benar nggak? Yang paling banyak itu nitrogen. Iya, siapa bisa jawab? Kalau untuk yang kedua, soal yang kedua, ini tambahan. Kenapa? Karena kadang-kadang di pupuk itu ya, itu dia kan nggak 100% katanya kan. Ada yang 90, ada yang bahkan 60%. Jadi saya tanya, di kalium klorida, kalium klorida berarti ada KCl ya, KCl. Nah, di situ K-nya ada berapa bagian, Cl-nya itu ada berapa bagian, berapa persen? Misalnya kita punya 100 kilo misalnya pupuk ya, pupuk kalsium misalnya kalium klorida. Nah, di si 100 kilogram itu kaliumnya ada berapa banyak, kloridanya itu ada berapa banyak. Tapi ingat, kemurniannya 96%. Silakan, ya ada 2 soal, silakan mau jawab yang mana? Silakan saya Teddy. Langkah pertama, kalian harus tahu berapa massa molekul relatif ya, dari urea, kemudian dari kalium klorida, ya, berapa dia massanya. Kalium klorida KCl, urea tadi CONH2 2 kali. Ayo, siapa yang bisa jawab?
semua, ngantuk. Kalian bisa ngerti, oh ini perlu dipakai, kenapa dia ada banyak, betul nggak dia banyak, jangan hanya kata orang kan gitu kan, oh ini urea sumber nitrogen, tapi kalian nggak tahu berapa banyak nitrogen yang ada di situ. Nah kan, kalian harus tahu ya. Penggunaan buku itu kan rumus-rumus senyawa kimia kan, jadi kan ketika menggunakannya di lapangan kalian harus tahu, oh kalau kita pakai ini seberapa banyak nitrogen yang dibutuhkan, berapa banyak. Nah, jadi akan cocok mana pupuk yang dipakai, yang kita butuhkan yang mana, apa yang kita inginkan kita bisa aplikasikan. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Nah, siapa nih? Ada Bu, senang kali bisa ya? Mas Kartini. Pas Kartini. Mas Kartini. Komposisi dari urea itu kan rumus molekulnya CONH2 dua kali. Oke, benar. Nah, terus kita cari rumus massa molekul relatifnya itu sama dengan 60. Oke, benar. Nah, terus untuk masing-masing unsur presentasinya kalau C itu 12 massa atom dibagi massa relatifnya itu 12 dibagi 60 itu 20%. Oke. Terus O 16 dibagi massa relatifnya itu 60 sama dengan 27%. Lalu N yang paling besar yaitu 28 dibagi 60 sama dengan 47%, Bu. Dan yang terakhir H 4 dibagi 60 sama dengan 7%, Bu. Jadi udah tahu sekarang betul kan bahwa memang urea itu sebagai sumber nitrogen kan? Ya kan, Mas Kartini? Iya, Bu, yang paling besar itu N. Yang paling besar dia N. Jadi bukan sekedar oh urea itu kalian tahu kata orang gitu kan, nggak lagi kata orang, memang betul ini hasilnya, ya kan? Jadi kalau kalian menggunakan urea maka 47% itu dari urea itu kandungannya N. Jadi kalau kita mau menginginkan pemupukan itu kita menginginkan N, kita bisa menggunakan pupuk urea ya. Nah itu oke, si Pastor ini. Yang satu lagi nih, kalium klorida yang paling gampang. Cuma ini ada kemurniannya aja beda. Silakan. Steady. Tidak. Siapa? Ada yang bisa? Sambil menunggu saya buka ya, ini dari hitungan besi yang si Pastor ini tadi ya. Ini ya. Massa relatifnya dulu yang kita cari ya, itu 60 ya, jumlahkan aja C, O, C12, O16, N 14 kali 2, H2 4 ya, jadi 2 kali 2 ya 4, jumlahnya 60, massa C-nya ya 12, massa dari C atau massa atom C-nya dibandingkan massa molekul semuanya ya, 12 per 60 kali 100%, adalah 20%. Kemudian untuk oksigen 16 ya, berat molekul massa molekul oksigen dibanding dengan massa ureanya 60 ya, dapat 27%. N-nya ini dia kali 2. Kenapa? Karena sini N-nya 2 ya. NH 2 kali kan, jadi N-nya 2. 2 kali 14 per 60 adalah 47%. Kemudian nitrogennya 2 kali 2 ya. Hanya ada 2 jas. Dua saja itu pengalinya ya, dapatnya 6,7%. Nah yang satu lagi silakan. Nah.
kan? Yang Ini siapa? Mas Kartini juga? Ini siapa? Tasya, Bu. Yang Tasya lagi? Mau coba? Ada lagi yang Gak ada lagi yang bisa coba. Si Tasya lagi nih yang kita kasih. Tak sudah dapat poin nih tadi. Tasya, Tasya. Tasya Ada apa lagi yang siapa? lain? Ini Tasya, bentar. Kalau ada yang lain, kita kasih yang lain. Kalau enggak, Tasya lagi nih dapat poin. Tasya ada semangat deh. Karena lebih gampang, justru yang lebih gampang kalau dia apa ini. Yang kedua lebih gampang sih sebenarnya. Ada? Kalau nggak ada, karena waktunya juga mepet, kita kasih ke Tasya lah. Silakan Tasya. Oke. Kan saya ibu bilang tadi cari dulu masa relatifnya. Oke, ya Jadi benar. masa relatif molekulnya itu kalau nggak salah 74,5 gram per mol ya, Bu, KCl. Nggak salah, benar. Oh iya. 4,5, ya benar. Nah, jadi dari masa atomnya masing-masing kan, K itu kan sekitar 39. Nah, kalau Cl kan 35 ya. Iya, 35,5. Nah, jadi dari contoh satu tadi saya lihat kan itu masa atom dibagi masa relatif dikali persenan. Jadi kan saya coba dulu di Cl 35 per 74,5 dikali 96% itu dapatnya sekitar 0,451. Masa 0, Tapi dikali persennya, Bu. coba apanya? Coba rumus caranya nyari gimana caranya? 4. Kan saya bagi dulu 35 dibagi 74,5. 35,5. Jangan dikurang-kurangi. Tapi 74,5. 35,5. 3,5. Tapi 39 tadi kan kaliumnya 39. Ya. Oh, 35,5. Oh, Iya. Tadi 74,5. iya, Bu. Oke, bentar ya. Berarti kita cari dari K dulu ya, Bu. Kan K 39,1 berarti 39. Iya. 39 dibagi 74,5 sama dengan 0,52. Sekitar segitu. Itu dikali 96%. 0,50, Bu. Ini dia. Ini tadi udah coba lihat yang si siapa tadi ya? Si Yang Mas pertama. Kartini tadi. Ini contohnya kan ada. Hah. Kan nggak dapatnya 0, kan? Oh, 50, Bu. Jadinya 50,25%. Itu Persennya dia. tetap. Kenapa Oh, persennya tetap? Kan yang dicari berapa persen. oh iya ya. Bukan berapa kan gitu, berapa persennya kan yang mau dicari persen masa kaliumnya udah berapa, persen masa kalsium Cl-nya berapa kan gitu kan. Makanya bukan dikali 100 bagi kan tadi kan si Tasa bikin 96 bagi 100 lagi kan. Iya, Bu. Enggak, karena kita mau cari persen. Kalau dia bagi 100 dia hilang nanti persennya. Kita kan mau cari hasilnya kan persen kali 100%. Itu dia kali 100 gitu aja biar dapat nilai persennya. Jadi kalau si Tasya bikin kali 96. Karena kan dia kan 96% dibilangnya di sini. Iya. Karena oke dah. Jadi berapa dapatnya? 50,25%. Oke. Kalau Cl-nya? Kalau Cl-nya itu sekitar 45,7%. Nah. Cinta, semangat ya. Nah, ini dia namanya belajar. Ya, kalau kita tahu itu semangat. Kalau udah nggak tahu kita pasti malas kali ngerjainnya ya kan. Jadi ingat, ini dia kan 39,74,5 kali 96. Inilah dia, kalau dia kemurniannya 96%, kita harus kalikan 96. Berarti bukan misalnya kita punya 100 kilo pupuk ya, pupuk KCl, itu bukan semuanya KCl di dalamnya. Nah, itu dia. Jadi hanya 96. Jadi 96%, 96 bagian saja yang dari semuanya itu. Jadi
di dalamnya cuma ini yang ada, ya kan? Nah, cuma 50, jadi kalau dari 100 kg 50,55% lah, atau 25 tadi ya, nggak apa-apa, boleh. Itulah yang hanya K-nya. Kemudian Cl-nya hanya 45. Kalau dari 100 kg berarti 45,7 kilogramnya aja yang Cl. Itu dia artinya. Jadi bukan semuanya, kalau 100 kilo bukan semuanya itu K, ada semua bagian K, ada semua bagian Cl ya, tapi hanya 96% saja. Oke. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah mengerti ya. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri sama